Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Modul 3.1 yaitu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, Par, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi pada modul 3.1 adalah menghubungkan antara materi pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan materi coaching untuk supervisi akademik. Untuk menghubungkan materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul sebelumnya, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pemantik berikut. Pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dalam konteks pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka menekankan pentingnya keteladanan, partisipasi, dan dukungan dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas, melibatkan seluruh pihak terkait dalam prosesnya, dan mendukung pelaksanaan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semuanya dilakukan dengan tetap berpihak pada kepentingan murid sebagai pusat dari semua keputusan. Pertanyaan kedua. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita membentuk fondasi prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan, memengaruhi prioritas, kriteria, dan paradigma yang kita terapkan, serta memastikan konsistensi, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita ambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan moralitas dan identitas kita sebagai individu yang berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Pertanyaan ketiga. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dengan memahami materi coaching kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan. Kemampuan menerapkan coaching dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan melalui keterampilan coaching dapat menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika, karena memungkinkan guru untuk mengendalikan emosi, memahami berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan dampak emosional keputusan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan kemampuan ini, guru dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan empati, meskipun berada di bawah tekanan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam situasi yang kompleks. Pertanyaan kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika selalu kembali kepada nilai-nilai yang dipegang oleh seorang pendidik, karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan utama dalam mengevaluasi situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Ketika dihadapkan pada masalah moral atau etika, pendidik akan merujuk pada nilai-nilai pribadi dan profesional mereka, seperti keadilan, integritas, kepedulian, dan tanggung jawab, untuk menilai pilihan yang tersedia. Nilai-nilai ini memandu pendidik dalam mengelola dilema etika, membantu mereka memilih tindakan yang tidak hanya mematuhi standar moral tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
Dengan demikian, pembahasan studi kasus etika menjadi sarana untuk memperkuat dan mengaplikasikan nilai-nilai yang dipegang oleh pendidik dalam konteks nyata sehari-hari. Pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang tepat adalah suatu pilihan atau tindakan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi yang relevan, sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan atau paling mendekati tujuan yang diharapkan. Pertanyaan ke-7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah seringkali melibatkan konflik nilai-nilai, tekanan sosial dan institusional, serta kurangnya dukungan atau pemahaman yang memadai. Perubahan paradigma, seperti dalam pendekatan pembelajaran atau kebijakan pendidikan, dapat memperkenalkan dilema etika baru atau mengubah perspektif terhadap yang sudah ada, menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, guru dan pemimpin sekolah harus mampu menavigasi dinamika ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk membuat keputusan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang bijaksana dalam perancangan dan penerapan pembelajaran sangat mempengaruhi kemampuan untuk memberdayakan murid-murid, karena memungkinkan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan individual, memberikan pilihan dan otonomi, serta menerapkan prinsip inklusi dan keadilan. Dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang responsif dan adaptif serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, guru dapat memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang adil dan mendukung potensi unik masing-masing, sehingga mendukung pengajaran yang memerdekakan dan memaksimalkan perkembangan mereka. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran berdampak besar pada kehidupan dan masa depan murid-murid dengan mempengaruhi standar akademik, akses ke sumber daya, dan kualitas lingkungan belajar. Pilihan terkait kurikulum, dukungan tambahan, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional membentuk kesiapan murid untuk melanjutkan pendidikan dan menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, melibatkan keluarga dan menangani masalah dengan efektif juga berperan dalam mendukung kesuksesan akademik dan pribadi murid, menjadikan keputusan pemimpin pembelajaran kunci dalam menentukan arah dan kualitas pengalaman pendidikan mereka. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid diharapkan memiliki sikap berdasarkan filosofi Prapta Triloka Ki Hadjar Dewantara dapat membantu murid mencapai profil pelajar Pancasila. Kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari pada kemampuan coaching, serta paradigma, prinsip dan langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman tentang konsep-konsep dari modul ini mencakup bagaimana dilema etika dan bujukan moral memengaruhi keputusan, penggunaan 4 paradigma pengambilan keputusan, hasil akhir, peraturan, rasa peduli, kewajiban, dan penerapan 3 prinsip, hasil akhir, peraturan, rasa peduli, untuk mencapai keputusan yang adil dan efektif. Proses pengambilan keputusan melibatkan 9 langkah penting dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Hal-hal yang mungkin di luar dugaan termasuk kekuatan bujukan moral dalam mempengaruhi keputusan dan kompleksitas integrasi berbagai paradigma dalam proses pengambilan keputusan, serta pentingnya pemantauan dan penyesuaian keputusan untuk efektivitas jangka panjang. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah,
Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, perbedaan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah pada saat mengambil keputusan tidak melalui tahapan pengujian pengambilan keputusan tetapi hanya menggunakan perasaan dan logika saya saja. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep pengambilan keputusan dalam modul ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara saya membuat keputusan, dari pendekatan yang lebih bergantung pada intuisi menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Dengan memahami 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan, saya kini dapat menganalisis opsi dengan lebih komprehensif dan etis. Pengetahuan tentang dilema etika dan bujukan moral juga meningkatkan kesadaran saya tentang dampak nilai-nilai etika dalam keputusan, memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang lebih terukur, bijaksana, dan responsif terhadap umpan balik dan hasil. Pertanyaan ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena memberikan keterampilan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, etis, dan sistematis. Sebagai individu, pengetahuan ini membantu dalam mengatasi dilema etika dan meningkatkan kemampuan refleksi. Sementara sebagai pemimpin, ia memperkuat kemampuan untuk membuat keputusan yang adil, membangun lingkungan kerja yang positif, dan memastikan kualitas keputusan yang berdampak positif pada organisasi dan anggotanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas koneksi antar materi modul 3.1. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.